Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Fikrian Nahrawi. Hai, perkenalkan nama kakak Bintang Nabila. Hai, perkenalkan nama kakak Ajeng Dian Saputri. Kira-kira di sini kakak mau ngapain sih? Nah, di sini kakak-kakak akan memaparkan materi matematika dengan menggunakan model-model pembelajaran yang kakak-kakak pelajari dalam kelas psikologi pendidikan. Mau tahu model-model apa aja sih yang kita pakai? Yuk, simak videonya. Sebelum memulai pemaparan atau penjelasan lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, sebelum ke pemaparan materi, kakak ingin menggambarkan bagaimana teorema Pythagoras kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita bisa memisalkan ada sebuah tangga dengan panjang 2,6 meter disandarkan pada tembok. Nah, kemudian jika panjang dari bawah tangga ke tembok ini 1 meter. Nah, kita bisa loh mencari tinggi dari tangga yang diukur dari bawah tanah itu. Yuk, simak materi teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, seperti namanya, dikemukakan oleh Pythagoras pada sekitar abad pertama. Pythagoras sendiri menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Nah, kita bisa melihat gambar segitiga di samping. Nah, segitiga di samping ini kita bisa merumuskan jika kita mencari sisi miring atau BC, kita bisa mencarinya dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Nah, jika kita mencari sisi alas atau AB, kita bisa mencarinya dengan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat min AC kuadrat. Nah, jika kita mencari sisi tinggi atau AC, kita bisa mencarinya dengan rumus AC kuadrat sama dengan BC kuadrat min AB kuadrat. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bisa melihat contoh soal berikut ini. Sebelum lanjut ke contoh soal, ada yang tahu nggak nih kita menggunakan teori pembelajaran apa? Nah, kita gunakan teori pembelajaran kognitif. Apa sih teori pembelajaran kognitif itu? Teori belajar kognitif memandang bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung dari seorang guru kepada siswanya. Akan tetapi, siswa tersebut harus aktif secara mental dan fisik untuk membangun struktur kognitif pengetahuannya berdasarkan tingkat kematangan kognitif yang dimiliki siswa tersebut. Benar menyatakan bahwa salah satu tahap dari teori belajar ini adalah dalam tiap pelajaran kita memperoleh sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan dan ada yang bersifat memperhalus dan memperdalamnya. Dan juga kita menggunakan metode demonstrasi loh. Metode demonstrasi adalah penyajian pelajaran dengan memperagakan suatu proses kejadian. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda, seperti miniatur, gambar, dan lain-lain. Namun, alat demonstrasi yang paling pokok adalah papan tulis atau whiteboard. Penggunaan papan tulis dapat membuat guru dan siswa menggambarkan sebuah objek, membuat skema, membuat hitungan, dan lain-lain. Nah, metode ini agar siswa lebih dapat mengingat materi karena disertakan gambar dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa contoh soal tentang teorema Pythagoras. Soal yang pertama, perhatikan segitiga berikut, lengkapi besar sisi yang belum diketahui. Nah, kita perhatikan nih gambar segitiga siku-siku ini. Jadi, kita akan melengkapi sisi yang masih belum ada. Diketahui, sisi AC adalah 4. Dan sisi AB adalah 3. Nah, jadi ada satu sisi kan yang masih kosong. Jadi pertanyaannya adalah, berapa sisi BC? Penyelesaiannya adalah, sisi BC kuadrat sama dengan, sisanya saja kita tulis AC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Maka ini 16 ditambah dengan 9, jadi BC kuadrat sama dengan 25. Maka BC-nya bisa didapatkan 5 ya, karena akar dari 25. Nah, penyelesaiannya adalah, kita anggap temboknya adalah sebuah segitiga siku-siku. Jadi, berapakah tinggi tembok? Jadi, 2,6 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, T kuadrat adalah tinggi tembok yang dicari. Jadi, 2,6 kuadratnya itu berapa ya kira-kira?
Hasilnya adalah 6,76 sama dengan 1 ditambah T kuadrat. Ini berarti 5,76 sama dengan T kuadrat, kita akan dapat T-nya adalah akar dari 5,76. Nah, kita bisa akarin nih. Hasilnya adalah 2,4 meter. Jadi, tinggi dari tangga adalah 2,4 meter. Sebelum mengakhiri video ini, yuk kita coba latihan dengan memanfaatkan media pembelajaran yaitu Quizizz. Nah, latihan soal tadi merupakan cara untuk meningkatkan motivasi belajar loh, yaitu melakukan kompetisi, persaingan, baik yang individu ataupun kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dan dalam mencapai hasil yang terbaik.